Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Gadis cantik asal Rusia nekat nikahi pria muda penggembala kerbau. Aku masih ingat betul pertama kali menginjakan kaki di Boyolali. Panasnya beda dari Jakarta, tapi anginnya lebih bersih. Tidak ada suara klakson, tidak ada gedung tinggi, hanya sawah luas dan udara yang seperti belum tercampur polusi. Kami, mahasiswa Universitas Indonesia, datang ke sini untuk program KKN. Katanya, tinggal di desa akan mengajarkan kami arti pengabdian. Awalnya aku ragu, tapi aku ingin mencoba. Toh, aku datang ke Indonesia bukan cuma untuk gelar sarjana, tapi juga untuk pengalaman. Aku menyewa rumah kontrakan kecil di pinggir sawah bersama 2 teman. Rumahnya sederhana, dindingnya dari bata tanpa cat, dan hanya 1 kamar mandi. Tapi itu cukup. Setiap pagi, aku harus jalan kaki hampir 1 kilometer menuju balai desa tempat kami membantu administrasi dan mengajar anak-anak. Hari itu, aku tersesat. Jalannya bercabang, dan Google Maps seperti menyerah menuntunku. Aku berhenti di tengah jalan tanah yang membelah sawah. Di kejauhan, aku melihat seseorang berjalan pelan sambil menggiring seekor kerbau besar. Lelaki itu memakai kaos lusuh dan caping. Wajahnya teduh, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi langkahnya tenang. Kerbaunya, besar dan jinak, mengikuti di belakang seperti sahabat. "Mas, permisi. Balai desa ke arah mana ya?" Tanyaku dalam bahasa Indonesia yang masih terpatah-patah. Lelaki itu menatapku sebentar, seperti ragu apakah aku serius bertanya. Lalu ia menunjuk ke arah kiri sambil berkata pelan, "Lewat jembatan bambu itu, nanti belok kanan." "Terima kasih," ucapku, mencoba tersenyum. Dia hanya mengangguk, lalu jalan lagi sambil menepuk kepala kerbaunya. Tidak ada basa-basi, tidak ada godaan seperti kebanyakan laki-laki yang pernah kutemui. Itu membuatku penasaran. Bule itu aneh. Sudah kepanasan, salah jalan pula, tapi tetap senyum seperti tak ada masalah. Awalnya kupikir dia turis nyasar. Tapi dari penjelasannya, dia mahasiswa KKN. Namanya Jelena. Namanya sulit diucapkan orang sini, jadi anak-anak memanggilnya Mbak Jelly. Aku tidak pernah terlalu peduli dengan mahasiswa KKN. Mereka datang, ramai-ramai, sibuk memotret dan bagi-bagi buku, lalu pergi. Tapi yang satu ini beda. Dia tidak malu, duduk di lantai rumah warga, tidak jijik makan pakai tangan. Malah kadang ikut bantu mengangkat gabah. Jarot, kerbauku, malah lebih dulu akrab dengan dia. Kalau dia lewat depan sawah, Jarot langsung maju mendekat. Jelena akan membelai kepala kerbau. Itu seperti teman lama. Aku heran. Biasanya Jarot takut sama orang asing. Tapi dia tenang di dekat Jelena. Daniar. Itu namanya. Usianya tak jauh dariku. Tapi hidupnya sudah dewasa jauh. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kayu yang berdiri di tepi sawah. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tak sekolah tinggi, tapi bisa menjelaskan tentang musim tanam, pergerakan air, bahkan tentang bagaimana memijat kaki kerbau yang kram. Setiap kali aku berbicara dengannya, aku merasa sedang berbicara dengan orang yang damai. Dia tak pernah terburu-buru. Dia tahu kapan harus diam, kapan harus menjawab. Seperti hidupnya sudah cukup. Tidak mengejar apa-apa. Aku mulai mencari-cari alasan untuk lewat sawah. Kadang pura-pura beli makanan di warung belakang, kadang sok ingin mengambil foto matahari terbit. Padahal aku hanya ingin melihat dia menggiring Jarot. Atau setidaknya melihat dia tersenyum ketika kerbaunya bermain lumpur. Aku tahu dia sering lewat. Kadang pura-pura tidak lihat. Kadang aku tanya, "Cari apa, Mbak?" Dia cuma tertawa. "Lagi hunting foto." Aku bukan orang kota. Tapi aku tahu ketika seorang perempuan mulai tertarik. Itu bukan hal yang sering terjadi padaku. Dulu, aku pernah menyukai seseorang tapi akhirnya dia pergi karena aku dianggap terlalu miskin. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berharap. Tapi Jelena ini beda. Dia tidak merasa lebih tinggi. Dia tidak malu berjalan di sawah.
Dia bahkan pernah duduk di atas lumpur karena terpeleset dan malah tertawa. Waktu di Boyolali berjalan lambat, tapi disitulah aku merasa waktu paling hidup. Aku belajar banyak hal dari Daniar. Tentang sabar, tentang cukup, tentang mencintai tanpa banyak kata, bahkan tentang memberi tanpa berharap kembali. Dan entah sejak kapan, aku tak lagi melihat Daniar sebagai penggembala kerbau. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang membuatku merasa aman. Laki-laki yang jika aku jatuh, dia akan membantuku berdiri, lalu pergi lagi tanpa mengungkit apapun. Dia akan pulang nanti, kembali ke Jakarta, atau bahkan kembali ke Rusia. Itu pasti. Tapi selama dia di sini, aku akan tetap jadi diriku. Penggembala, kerbau, anak desa, yang sesekali bersyukur bisa melihat senyum bule yang jatuh cinta pada tanah sawah. Hari itu aku duduk di pematang sawah, menunggu hujan reda. Hujan di Boyolali turun tiba-tiba. Tidak seperti di Jakarta yang bisa diprediksi lewat aplikasi cuaca. Aku lupa bawa payung. Sandalku sudah belepotan lumpur. Di kejauhan aku lihat sosok yang tak asing. Daniar berjalan pelan sambil menuntun Jarot. Dia berhenti di depanku. "Enggak bawa payung, Mbak?" Aku menggeleng. Tadi langitnya masih cerah. Daniar tersenyum, lalu membuka capingnya dan menaruhnya di kepalaku. "Biar kepala enggak kebasahan, pulangnya bareng saya aja." Aku menolak, sopan, tapi dia tetap berdiri di situ. Jarot mendekat, berdiri tenang di sebelahku. Tanpa sadar aku menepuk-nepuk lehernya. Hangat, dan anehnya, menyenangkan. "Namanya Jarot," kata Daniar. Aku menoleh. "Kamu ngasih nama ke kerbau." Dia mengangguk pelan. "Sudah sama saya sejak masih anak. Saya rawat dari kecil. Sekarang dia yang bantu saya kerja." Aku melihat wajah Jarot. Matanya besar dan lembut. Tidak ada kesan buas. Aku merasa dia seperti peliharaan yang setia, bukan sekadar hewan ternak. "Jarot suka kamu," kata Daniar tiba-tiba. Aku terkekeh. "Kamu yakin itu bukan karena aku sering bawa pisang goreng?" Dia tertawa kecil. "Bisa jadi." Kami berjalan bertiga menuju rumah Daniar. Hujan mereda, tapi tanah makin licin. Beberapa kali aku hampir jatuh, tapi Jarot seperti tahu. Dia jalan pelan di sampingku, membuatku seimbang. Daniar sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan aku tidak jatuh. Rumah Daniar terbuat dari kayu, jati. Tidak besar, tapi bersih dan rapi. Ibunya menyambut kami di depan pintu, memakai daster dan senyum hangat. "Masuk, Mbak Jelena." "Sudah lama pengen kenal," katanya. Aku malu-malu. Duduk di lantai yang digelari tikar pandan. Daniar ke belakang, menyiapkan teh. Ibunya bercerita panjang lebar, campur aduk antara bahasa Indonesia dan Jawa. Aku paham sebagian, sisanya kutebak dari ekspresi wajah. Daniar itu anak baik, Mbak. Rajin. Tapi ya begitu, pendiam. Nggak pernah bawa pulang cewek, katanya sambil tertawa. Aku tersipu. Tidak tahu harus menjawab apa. Aku tahu ibu senang hari itu. Sudah lama dia bilang, "Rumah, ini terlalu sepi. Aku cuma pulang malam, berangkat subuh. Tidak banyak bicara." Tapi ketika Jelena duduk di ruang tamu, tertawa kecil menanggapi cerita ibu, aku melihat sesuatu yang lain. Jelena bukan tipe orang yang ribut sendiri dengan ponsel. Dia mendengar. Dia tertawa kalau lucu. Dia diam kalau tidak paham. Tapi dia tidak pernah membuat orang lain merasa bodoh. Jarot berdiri di halaman, mengawasi dari balik jendela. Kerbau itu seperti penjaga setia. Seolah tahu bahwa tamu kami bukan sembarang orang. Setelah minum teh, aku ajak Jelena ke kandang. Dia tidak keberatan, bahkan semangat. "Ini kandang Jarot?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, dia tidur di sini. Tiap pagi saya mandikan, kasih makan, ajak jalan." Jelena menatap kandang kayu itu dengan heran. "Kamu perlakukan dia seperti keluarga." Aku tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. Bagiku, Jarot memang keluarga. Dia satu-satunya yang menemani sejak ayah meninggal. Waktu kecil, aku biasa
menangis di pelukannya. Waktu remaja, aku bercerita tentang sekolah. Sekarang, dia jadi bagian dari hidup. Setiap hari, aku semakin sering main ke rumah Daniar. Tidak selalu ada alasan kuat. Kadang cuma ingin duduk di serambi, melihat Jarod makan rumput. Kadang bantu ibunya mencuci piring. Kadang diam-diam menatap Daniar yang sibuk memperbaiki pagar. Hubungan kami tidak pernah diumumkan. Tidak ada kata-kata, pacaran atau aku suka kamu. Tapi rasanya tidak perlu. Kami sama-sama tahu. Hari itu aku membawakan biskuit dari pasar. Untuk kamu dan Jarod, kataku. Daniar tertawa. Jarod nggak bisa makan biskuit. Ya udah, buat kamu semua. Jawabku. Kami duduk di bawah pohon pisang. Langit sore di Boyolali punya warna yang tidak bisa dijelaskan. Campuran jingga, emas, dan angin lembut. Aku menoleh ke Daniar. Kamu nggak pernah kepikiran pindah ke kota? Dia menggeleng. Sawah ini, kerbau ini, ibu saya, semua ada di sini. Saya nggak perlu yang lain. Jawaban itu membuatku diam. Aku, yang tumbuh di Moskow dan sekarang tinggal di Jakarta, selalu diajarkan untuk maju, naik kelas, hidup di tempat yang lebih tinggi. Tapi Daniar tidak melihat hidup seperti tangga. Dia melihat hidup seperti tanah. Selama masih bisa ditanami, berarti cukup. Aku tahu hubungan ini aneh di mata orang. Dia bule, anak kota, mahasiswa pintar. Aku cuma penggembala. Tapi dia tidak pernah membuatku merasa kecil. Dia tidak malu berjalan di pasar bersamaku. Tidak jijik duduk di kandang Jarod. Kadang, saat malam datang aku bertanya dalam hati, apakah semua ini nyata? Tapi tiap kali dia datang dan tertawa bersama ibu, aku tahu jawabannya, ini nyata. Dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Hari terakhir KKN datang lebih cepat dari yang aku harapkan. Serasa baru kemarin aku menjejakkan kaki di desa ini. Sekarang Koper sudah berdiri di depan pintu kontrakan, siap dibawa kembali ke Jakarta. Teman-temanku satu persatu pamit, bersalaman dengan ibu-ibu, berfoto dengan anak-anak desa. Tapi aku belum bisa melangkah. Kaki seperti berat sekali. Daniar berdiri tak jauh dari situ, di bawah pohon mangga yang biasa kami lewati setiap sore. Jarod ikut berdiri di sampingnya. Diam. Tenang. Seperti tahu ini bukan hari biasa, aku menghampirinya pelan. Kami tidak saling menyapa, hanya berdiri berhadapan. Terima kasih ya, untuk semuanya, kataku akhirnya. Daniar mengangguk. Kamu hati-hati di jalan. Kalau kamu ke Jakarta, kabari aku. Dia tersenyum kecil. Saya nggak punya alasan ke Jakarta. Aku ingin membalas, ingin bilang bahwa aku akan menunggu. Tapi tenggorokanku terasa sesak. Kata-kata malah hilang. Akhirnya aku hanya mengelus kepala Jarod satu kali, lalu melangkah pergi. Tidak menoleh lagi. Karena kalau aku menoleh, aku tahu aku tidak akan sanggup melangkah. Setelah Jelena pergi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu tidak banyak bicara. Aku kembali ke sawah, ke rutinitas lama. Tapi ada yang hilang. Langit masih biru. Jarod masih setia. Tapi tawa itu, suara itu, tidak lagi terdengar. Aku tidak suka berandai-andai. Tapi kali ini, aku sering memikirkan, apa yang dia lakukan? Sekarang, apakah dia makan tepat waktu? Apakah dia masih mengingat jalan setapak di samping rumah ini? Jarod juga terlihat murung. Biasanya kalau sore kami jalan-jalan ke sungai. Sekarang dia hanya berbaring. Aku tahu dia rindu. Suatu malam, ibu duduk di beranda sambil menggosok kakinya. Kamu kangen sama dia? Tanyanya tiba-tiba. Aku tidak menjawab. Ibu tersenyum samar. Kalau memang dia jodoh kamu, dia akan kembali. Tapi kamu harus jadi laki-laki yang pantas ditunggu. Sejak malam itu aku mulai berpikir, mungkin aku tidak bisa kuliah, tidak bisa pindah ke kota besar, tapi aku bisa jadi orang yang lebih baik, lebih mandiri, lebih dewasa. Aku mulai memperbaiki kandang Jarod, belajar menanam sayur di pekarangan, dan membantu ibu lebih banyak. Tapi setiap malam, aku tetap melihat jalan kecil,
di depan rumah, menunggu seseorang. Hidup di Jakarta kembali padat. Skripsi, seminar, dan ujian akhir menyita waktuku. Tapi di sela-sela kesibukan, pikiranku selalu kembali ke Boyolali. Saat aku melewati warung pinggir jalan, aku teringat makan tempe goreng dengan Daniar. Saat hujan turun mendadak, aku teringat caping miliknya yang pernah ia taruh di kepalaku. Aku mencoba menghubunginya, tapi Daniar bukan tipe orang yang selalu bawa ponsel. Aku mengirim surat lewat pos. Iya, surat. Seperti di zaman dulu. Aku tahu dia mungkin tidak cepat membalas, tapi itu tidak masalah. Aku menceritakan semuanya. Tentang kesibukanku, tentang kerinduan, dan tentang keinginanku untuk kembali suatu hari nanti. Hari kelulusanku datang. Aku berdiri di antara lautan toga, tapi tidak merasa benar-benar bangga. Semua terasa kosong. Setelah acara selesai, orang tuaku mengajakku makan malam, tapi aku hanya memikirkan satu hal. Aku mau ke Boyolali lagi, kataku pada mereka. Ayahku mengernyit. Buat apa, Lena? Aku menatapnya serius. Aku ingin bertemu seseorang yang membuatku percaya kalau hidup tidak selalu soal gelar dan jabatan. Kadang cukup dengan hati yang jujur. Ibuku tidak banyak bicara, tapi aku tahu dia mendukung. Beberapa minggu kemudian, kami naik mobil ke Boyolali. Kali ini aku tidak sendiri. Aku membawa kedua orang tuaku. Di kursi belakang ada 2 kotak besar berisi oleh-oleh. Dan di dalam tasku ada 1 surat lamaran, bukan pekerjaan, tapi untuk Daniar. Pagi itu aku sedang menyabit rumput untuk Jarod. Suara mobil berhenti di depan rumah, membuatku menoleh. Jarang sekali ada tamu datang pagi-pagi begini. Ketika aku melihat sosok yang keluar dari mobil itu, jantungku berhenti sesaat. Jelena. Dia berdiri di sana, memakai gamis sederhana, senyumnya masih sama. Tapi kali ini dia tidak datang sendiri. Di sampingnya ada seorang pria bule dengan wajah tegas, dan seorang wanita berambut coklat yang pasti ibunya. Aku buru-buru membasuh tangan dan menghampiri mereka. Jantungku berdebar tidak karuan. Assalamualaikum, ucap Jelena dengan pelafalan yang belum sempurna. Waalaikumsalam, jawabku lirih. Aku datang untuk melamar kamu, Daniar. Aku terpaku. Aku sudah selesai kuliah. Dan aku tahu, aku nggak butuh rumah mewah atau pekerjaan di gedung tinggi. Aku cuma butuh seseorang yang membuatku merasa pulang. Itu kamu. Ayahku sempat terdiam. Tapi setelah duduk, minum teh, dan berbincang dengan Daniar dan ibunya, aku tahu hatinya luluh. Daniar menjawab dengan tenang, tidak tergesa, tapi jelas. Kalau Bapak dan Ibu ridha, saya bersedia. Air mataku jatuh pelan, tidak karena sedih, tapi karena bahagia. Semua yang aku impikan ada di depan mataku. Kami tidak membicarakan pesta besar. Tidak ada undangan mewah. Tapi kami membicarakan satu hal penting. Masa depan yang sederhana tapi utuh. Lamaran yang kami rencanakan bukan seperti yang biasa kulihat di media sosial. Tidak ada lilin berbentuk hati. Tidak ada bunga-bunga berguguran, tidak ada musik romantis. Hanya hamparan sawah yang luas, udara segar, dan 1 meja kayu kecil yang dibuat sendiri oleh Daniar dari kayu pohon mangga belakang rumah. Kami sepakat untuk melangsungkan lamaran secara sederhana. Ibu Daniar membuat lontong opor. Aku dan ibuku menyiapkan salad khas Rusia yang sederhana tapi segar. Ayahku, yang biasanya kaku, justru terlihat antusias membantu membakar sate bersama Daniar di belakang rumah. Daniar tampak gugup. Itu pertama kalinya aku melihat dia tidak tenang. Biasanya dia selalu kalem, tidak banyak bicara, dan fokus pada pekerjaannya. Tapi hari itu, tangannya sempat gemetar saat menuangkan air minum ke gelas. Tenang aja, bisikku pelan. Aku juga deg-degan. Dia mengangguk cepat, lalu tersenyum malu. Saat matahari mulai turun, kami berpindah ke pematang sawah. Di sana sudah disiapkan tikar dan makanan yang ditata sederhana. Jarod ikut duduk tidak jauh, seolah tahu ada acara penting.
Ibuku tampak terharu melihat pemandangan itu. Ayahku masih menjaga wajah datarnya, tapi dia tidak lagi tampak tegang. Tanpa protokol, tanpa pidato resmi, lamaran itu berlangsung begitu saja. Ayahku membuka suara, dengan logat Rusianya yang kaku, tapi jelas. Kami datang ke sini, ingin menyerahkan anak kami, Jelena, kepada Daniar, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena kami melihat anak kami bahagia bersama dia. Semua diam sejenak. Daniar menatap ayahku, lalu menunduk hormat. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya terima Jelena bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari hidup saya. Saya akan jaga dia sebaik mungkin." Air mataku tumpah saat itu juga. Tidak ada lamaran romantis yang bisa mengalahkan kata-kata sederhana Daniar. Tidak ada cincinnya, tidak ada bunga, tapi isi hatinya lebih dari cukup. Hari itu adalah hari paling menegangkan dalam hidupku. Bukan karena aku takut ditolak, tapi karena aku tidak ingin mengecewakan siapapun. Aku ingin keluarganya tahu bahwa aku mungkin hanya penggembala kerbau, tapi aku punya hati yang serius untuk anak mereka. Aku juga tahu pasti akan ada bisik-bisik. Warga desa sudah mulai membicarakan rencana kami. Ada yang senang, ada yang sinis. Gadis bule, kok mau sama penggembala? Jangan-jangan cuman main-main. Tapi aku tidak peduli. Jelena bukan tipe orang yang mempermainkan hidup, dan aku tidak akan membuatnya menyesal. Setelah acara lamaran, aku dan ayah Jelena sempat duduk berdua di teras belakang rumah. Angin sore bertiup pelan. "Kamu tahu, Daniar," katanya sambil menyalakan rokok kecil. "Aku orang tua yang khawatir. Jelena gadis pintar, dia bisa dapat siapa saja. Tapi dia pilih kamu. Dan itu bikin aku harus kenal kamu lebih dalam. Aku hanya menunduk. Tapi setelah aku lihat cara kamu menatap dia, cara kamu rawat ibumu, cara kamu hidup, aku percaya dia tidak salah pilih." Aku tidak bisa menjawab, hanya mengangguk dalam hati. Malam itu, kami makan malam di teras rumah Daniar. Lampu-lampu minyak dinyalakan, suara jangkrik terdengar dari sawah, dan tawa ibu Daniar mengisi udara. Aku duduk di sebelah Daniar. Tidak ada gengsi, tidak ada perbedaan negara. Semua melebur di satu meja makan sederhana. Setelah makan, Daniar mengajakku jalan sebentar ke pematang. Bulan purnama muncul malu-malu. Di tangannya, ia membawa seutas benang putih yang ujungnya digulung. "Aku nggak punya cincin, Jelena. Tapi aku punya ini." Dia menunjukkannya. Ini benang dari sarung ayahku yang sudah robek, tapi kuat. Dan aku pikir, cocok untuk jadi simbol kita. Sederhana, tapi nggak gampang putus. Aku tertawa sambil menahan tangis. Daniar lalu mengikatkan benang itu di jari manisku. Aku tahu, malam itu kami tidak butuh saksi banyak untuk percaya satu sama lain. Cukup suara hati dan Allah yang jadi penengah. Saat aku memandang Jelena malam itu, aku merasa tidak lagi kecil, tidak lagi hanya anak desa. Karena yang membuat seseorang besar bukanlah kota tempat tinggal atau gelar pendidikan. Tapi bagaimana ia memaknai hidup dan siapa yang ia jaga di dalamnya. 3 hari sebelum pernikahan, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gugup memilih gaun atau menghitung jumlah tamu, tapi karena aku baru saja membaca pesan dari paman di Moskow. "Kamu mempermalukan keluarga," katanya. "Kamu akan menikah dengan orang kampung yang tidak tahu masa depan." Itu bukan pesan pertama yang menyakitkan. Sejak rencana pernikahan tersebar di kalangan keluarga besarku, aku mulai menerima banyak penolakan. Sepupu-sepupu yang dulu dekat tiba-tiba diam. Paman dan bibi membatalkan rencana datang ke Indonesia. Ibuku berusaha menenangkanku, tapi aku tahu hatinya juga terluka. Ayahku yang biasanya tenang, malam itu duduk sendirian di depan kontrakan, menatap langit tanpa suara. "Ayahmu sedih," kata ibu perlahan. "Bukan karena Daniar, tapi karena keluarga besar seolah menyudutkan kita semua hanya karena dia." Aku duduk di samping ayah. "Apa aku salah, Ayah?" Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya menghela napas, lalu berkata, "Cinta itu bukan soal siapa kita menurut orang lain, tapi siapa kita saat bersama orang yang kita pilih."
Kalimat itu membuatku kuat lagi. Tapi jujur, di dalam hati, aku takut. Takut Daniar tahu semua ini dan merasa tidak pantas. Takut dia mengira akulah yang berubah pikiran. Aku bisa merasakan sesuatu berbeda. Jelena jadi sering melamun. Matanya lelah dan senyumnya tidak seterang biasanya. Aku tidak ingin memaksa dia bercerita, tapi hatiku gelisah. Ada yang disembunyikan. 2 hari sebelum hari H, aku menjemput Jelena ke kontrakannya. Kami duduk di pinggir sawah, tempat biasa kami ngobrol. Ada yang berubah? Tanyaku pelan. Dia menunduk. Keluarga besarku tidak setuju. Mereka bilang kamu bukan orang yang tepat untukku. Aku tidak kaget. Aku hanya menatap hamparan padi yang mulai menguning. Lalu kutanya, "Dan kamu setuju atau tidak?" Dia mengangkat wajah. Aku tetap mau menikah denganmu, Daniar. Tapi aku juga manusia. Kata-kata mereka kadang menyakitkan. Aku mengangguk. Aku tahu Jelena tidak lemah. Tapi aku juga tahu, cinta yang kuat pun bisa goyah jika terus digoyang. Hari itu aku pulang dengan kepala berat. Di rumah, aku bicara dengan ibu. "Bu, kalau Daniar yang ini mundur, ibu marah nggak?" Ibu menatapku heran. "Maksudmu?" Aku cuma mikir, Bu. Jelena udah melawan banyak hal buat aku. Tapi aku juga nggak mau hidup dia susah karena pilihanku. Ibu tersenyum. "Kamu tahu, Daniar, dulu ayahmu juga cuma tukang becak. Tapi aku bahagia sama dia. Kita nggak butuh hidup mewah buat bahagia. Kita cuma butuh hati yang jujur dan kuat." Aku tidak menjawab. Tapi malam itu aku tahu, satu-satunya cara membalas semua pengorbanan Jelena adalah dengan tidak mundur. 1 hari sebelum akad, hujan turun deras sejak pagi. Kami tetap sibuk menyiapkan segalanya di rumah Daniar. Meski sederhana, dia semua dilakukan dengan yang tulus. Ayahku membantu membuat rangkaian daun untuk dekorasi. Ibuku mengaduk adonan kue tradisional bersama ibu Daniar. Aku melihat mereka mulai akrab, dan itu membuat hatiku sedikit tenang. Namun siang itu, badai terakhir datang. Paman yang dari awal menentang pernikahan, menghubungi lewat panggilan video. Ayahku yang mengangkat. Suaranya keras dan tajam. "Masih sempat batal sekarang. Kami bisa carikan laki-laki yang lebih pantas." Ayahku menjawab tenang. Jelena sudah membuat pilihan. Dan sebagai orang tua, tugas kami bukan menilai siapa yang pantas, tapi siapa yang siap mencintai dan dicintai. Aku berdiri di dekat pintu, mendengar semuanya. Aku tahu setelah ini, mungkin hubungan kami dengan sebagian keluarga besar akan renggang. Tapi entah kenapa aku merasa ringan. Karena saat badai datang, dan kamu masih berdiri tegak, berarti kamu sudah cukup kuat. Malam itu, aku duduk sendiri di kandang. Jarod, si kerbau kesayanganku, duduk di sampingku. Hujan sudah reda. Udara dingin menusuk, tapi hati hangat. Aku menatap langit. Tidak ada bintang malam itu. Tapi aku percaya, esok hari semuanya akan terang. Karena cinta yang tulus tidak akan hancur oleh omongan orang. Cinta itu seperti tanah basah setelah hujan, siap ditanami harapan baru. Pagi itu matahari muncul pelan, seolah ikut mengawasi hari pentingku. Tak ada musik orkestra, tak ada dekorasi mewah, tapi hati ini berdegup lebih kencang daripada saat sidang skripsi. Ini hari pernikahanku. Hari di mana aku, seorang gadis Rusia yang pernah bermimpi jadi diplomat, akan menjadi istri seorang penggembala kerbau bernama Daniar. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, hasil jahitan ibu Daniar sendiri. Rambutku disanggul setengah dengan hiasan bunga melati yang dirangkai oleh para tetangga. Tidak ada salon, tidak ada makeup artis. Tapi semuanya terasa hangat, tulus. Ibu membantuku berdiri di depan cermin. "Kamu cantik sekali, Jelena," katanya dengan mata berkaca. Aku memeluknya. Dalam pelukannya, aku merasa tenang. Semua rasa takut, semua penolakan, semua luka dari kata-kata orang, lenyap. Hari ini adalah tentang kami, aku dan Daniar. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Jarod, kerbauku,
sudah berdiri di depan kandang sambil melenguh pelan. Seolah dia juga tahu, hari ini bukan hari biasa. Aku mengenakan sarung dan baju koko putih, pinjaman dari Pak RT. Bukan baju baru, tapi bersih dan harum. Ayah sudah meninggal sejak aku kecil, tapi pagi itu aku merasa dia ada di sampingku. Menepuk bahuku, bilang, "Kamu sudah laki-laki sejati sekarang, Nak." Ibu datang membawakan peci dan senyum hangat. "Jangan gemetar waktu ijab kabul ya," bisiknya. Aku mengangguk, walau lutut rasanya lemas. Tempat akad kami bukan di balai pernikahan, tapi di pematang sawah belakang rumah, lesehan, beratapkan langit. Di sekeliling kami, warga desa berdiri sambil membawa makanan masing-masing. Anak-anak berlarian, burung-burung berkicau dari kejauhan, semuanya seperti menyambut kebahagiaan kami. Aku berjalan perlahan di atas jalan, setapak yang becek karena hujan kemarin. Ayah menggandeng tanganku. Dia tidak banyak bicara, tapi genggamannya erat. Saat kami sampai di pematang sawah, aku melihat Daniar duduk dengan wajah tegang. Dia tidak menoleh, tapi aku tahu dia tahu aku datang. Aku bisa melihat kerbau Jarot berdiri di belakang, seolah ikut jadi saksi. Prosesi akad dimulai. Daniar mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Tangannya menggenggam tangan ayahku. Tidak gemetar, tidak gugup, hanya tegas dan yakin. "Sah," kata para saksi serentak. Aku menangis. Bukan sedih, tapi lega. Setelah semua perjalanan panjang ini, akhirnya aku resmi menjadi istri Daniar. Di bawah langit Boyolali, di tengah sawah, dikelilingi orang-orang sederhana yang memberiku pelajaran besar soal ketulusan. "Sah," kata itu seperti sihir. Setelah diucapkan, dunia terasa berubah. Aku merasa lebih ringan, lebih hidup. Dan saat aku menoleh, aku melihat Jelena tersenyum dengan mata berkaca. Bidadariku, istriku. Setelah akad, kami makan bersama di atas tikar panjang. Ada tempe goreng, nasi liwet, sambal, dan teh hangat. Tidak ada catering mahal, tapi semua terasa lebih nikmat. Karena dimasak dengan cinta. Dihidangkan dengan bahagia. Jarot, si kerbau, ikut menikmati pesta. Anak-anak memberinya daun singkong. Dia tampak lebih bahagia dari biasanya. Seolah dia tahu tuannya sudah menemukan pasangan hidup. Sore, itu setelah semua tamu pulang, kami duduk berdua di depan rumah, menatap langit jingga. Tangan kami saling menggenggam. Tidak banyak kata, tapi semuanya terasa cukup. "Apa kamu menyesal?" tanya Daniar pelan. Aku menggeleng. "Tidak, justru aku bersyukur Allah pertemukan kita di tempat yang paling tidak pernah aku bayangkan." Dia tersenyum. "Kita ini aneh ya. Kamu dari Rusia, aku dari kampung sini. Tapi kita cocok." Aku menatapnya serius. "Daniar, kamu bukan sekadar cocok. Kamu laki-laki yang tahu caranya menghargai perempuan. Kamu jujur, sederhana, dan kamu tidak pernah merasa rendah meski kamu cuma penggembala. Aku belajar banyak dari kamu." Dia diam. Tapi aku tahu hatinya tersentuh. Lalu dia berkata, "Aku juga belajar dari kamu, Jelena. Kamu tidak arogan meski kamu orang kota, orang luar negeri. Kamu tidak merasa lebih tinggi dari kami. Allah mempertemukan kita untuk saling melengkapi." Malam itu, angin berhembus pelan, sawah bergoyang lembut, suara jangkrik bersahut-sahutan. Di rumah sederhana itu, dua hati bersatu, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena cinta yang tulus. Dan di langit yang sama, entah di Rusia atau di Boyolali, Allah tersenyum melihat dua hambanya yang memilih saling mencintai tanpa sombong, tanpa angkuh, dan tanpa syarat.